Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab satu fasa sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian ketiga, seri yang ke-7. Kitab Amsal pasal 7. Nasihat tentang persinahan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab, maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet dan liat perempuan ini. Kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, "Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau, untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh, sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama." Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam.
Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Amsal pasal yang ke-7. Sedikit perenungan melalui pasal ini, nasihat tentang persinahan. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, Salomo menjadikan kasus imoralitas seksual atau percabulan sebagai dosa yang sulit untuk diatasi. Dengan memiliki banyak istri dan selir, Salomo tahu bahwa hasrat seksual akan menjadi sangat kuat, namun kesenangannya cepat berlalu. Salomo juga tahu bahwa satu langkah saja pun dalam jalan percabulan dapat membawa seorang anak manusia pada konsekuensi kekal. Rasul Paulus juga melihat bahaya yang sama, dan ia menulis dalam terang besar Alkitab 1 Korintus 6 ayat 18, jauhkanlah dirimu, yang dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris King James Version, larilah dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan melakukan dosa terhadap diri atau tubuhnya sendiri. Sahabat-sahabat firman, dalam Amsal 7 ayat 6-23, Salomo menceritakan kepada kita tentang seorang pria muda yang dengan sukarela masuk ke rumah wanita penuh nafsu yang menggoda, atau yang kita kenal dengan sebutan wanita tunasusila, untuk melakukan dosa. Mungkin saja pemuda itu berpikir perbuatan ini hanya akan menjadi kunjungan semalamnya saja, dan setelah itu ia tidak akan datang kembali, dan perbuatan yang tidak senonoh itu tidak akan pernah terjadi lagi. Tapi Salomo berkata bahwa orang muda ini telah melakukan bunuh diri moral, seperti seekor burung yang dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam, dan seperti lembu yang dibawa ke penjagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Berdasarkan terang besar Alkitab, Amsal 7 ayat 23 dan 22. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, Raja Salomo dalam hikmatnya yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepadanya, memberikan nasihat penting bagi orang-orang muda agar berhati-hati terhadap godaan, terlebih khusus godaan hawa nafsu yang datang dari kecantikan dan kemolekan yang disertai kata-kata yang memikat dari perempuan-perempuan yang tidak taat kepada Allah. Mengapa? Karena pada umumnya orang-orang muda seringkali merasa bahwa dengan kekuatan kemudaannya itu mereka pasti sanggup untuk mengalahkan godaan yang datang kepadanya. Tetapi tanpa mereka sadari, sikap terlalu menganggap remeh itu terhadap godaan tersebut telah menyeret mereka ke dalam jerat dosa yang mematikan. Berdasarkan terang besar Alkitab, Amsal 7 ayat 24-27. Kita dapat melihat satu contoh di dalam Alkitab tentang seorang pemuda yang nyata mempunyai kekuatan yang dikaruniakan Allah, tetapi ia tidak sanggup mengalahkan bujukan seorang wanita karena ia menganggap kekuatan yang ada padanya itu bisa ia gunakan untuk mengalahkan pencobaan dari seorang wanita yang terlihat lemah. Dialah Simson, seorang nasir Allah yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Walaupun pada akhirnya Simson bertobat, namun akhir hidupnya sungguh sangat mengenaskan. Ia mati bersama-sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah oleh karena seorang wanita
berdasarkan terang besar Alkitab Hakim-Hakim 13 sampai Hakim-Hakim 16. Sahabat-sahabat firman, nasihat yang diberikan oleh Salomo, raja yang bijaksana ini, bertujuan agar orang-orang muda mau menghindarkan diri dari jerat-jerat yang ditawarkan oleh setan di balik kata-kata manis, paras yang cantik, dan disertai kemolekan. Sehingga Raja Salomo berkata, "Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu." Bahkan perintah tersebut harus dijaga seperti kita menjaga biji mata kita sendiri. Amsal 7 ayat 2. Lebih lanjut Salomo menasehatkan, "Tambatkanlah semua perkataan dan perintah Allah itu pada jarimu dan tuliskan semuanya itu pada loh hatimu." Amsal 7 ayat 3. Dengan kata lain, jangan anggap remeh nasihat-nasihat yang baik yang telah kita dengar sebelumnya. Karena firman berkata, perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Nasihat-nasihat dari firman Tuhan bagaikan lampu pelita yang menerangi pada segala jalan-jalan kita dan yang melindungi kita terhadap yang jahat dan terhadap lidah yang licik selama kita berada di dalam dunia. Berdasarkan terang besar Alkitab Amsal 6 ayat 23 dan 24 dan terang besar Alkitab Mazmur 119 ayat 105. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan dan renungkan nasihat Raja Daud ayat dari Raja Salomo dalam kitab Mazmur yang mengatakan suatu rahasia agar kita terhindar dari pencobaan yang membawa kepada tindakan dosa, yakni dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Bahkan pada ayat sebelumnya Raja Daud menyatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Tentu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9. Sahabat-sahabat firman, bila orang muda menaruh perhatian yang serius akan nasihat ini dan dengan setia melakukannya, maka Raja Salomo dalam hikmatnya mengatakan, engkau akan hidup. Terang besar Alkitab Amsal 7 ayat 2. Sahabat-sahabat firman, pada zaman sekarang ini banyak sekali penggodaan dan pencobaan yang datang silih berganti, bukan saja dihadapi oleh orang-orang muda, tetapi juga semua anak-anak Tuhan yang setia. Baik yang kecil maupun yang besar, tua atau muda, miskin atau kaya, berpendidikan atau buta huruf, budak atau para pembesar. Semuanya tidak akan luput dari pandangan si iblis yang berjalan keliling sama seperti seekor singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya agar semua binasa. Semua godaan setan yang datang memiliki tujuan yang sama, yaitu penderitaan dan kebinasaan. Walaupun pada awalnya engkau memperoleh tawaran, kesenangan, kenikmatan, dan kepuasan. Namun apabila setiap orang tidak bersungguh-sungguh menaruh perhatian terhadap perkataan Allah dalam firman-Nya, maka dapat dipastikan mereka akan mudah jatuh ke dalam jerat dosa. Jadi sahabat-sahabat firman, apa solusi agar kita dapat luput dari pencobaan dan godaan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ambillah Alkitab firman Allah yang adalah Injil kekuatan Allah untuk menolong dan menyelamatkan setiap orang percaya. Terang besar Alkitab Roma 1 ayat 16. Kemudian yang kedua, bacalah firman Allah itu dengan satu kerinduan yang sungguh seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Terang besar Alkitab Mazmur 42 ayat 2. Dan yang ketiga, renungkanlah firman Allah dan simpanlah perintah-perintahnya di dalam hati. Terang besar Alkitab Amsal 7 ayat 1. Dan kemudian yang terakhir, doakan dan lakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya Tuhan Allah, maka agen-agen sorgawi, yaitu para malaikat dan juga Allah Roh Kudus, akan menolong kita
untuk mengalahkan pencobaan dan godaan. Ingatlah, firman Allah adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Terang besar Alkitab Amsal 30 ayat 5. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, dengarkan perkataan terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat testimoni, jilid 5 halaman 43 yang mengatakan, mereka yang mempelajari Alkitab, meminta nasihat Allah dan bergantung atas Kristus akan disanggupkan bertindak dengan bijaksana pada segala waktu dan dalam segala keadaan. Sahabat-sahabat firman, seks di luar batas pernikahan membuat orang kehilangan kehidupan moral mereka. Itulah sebabnya Tuhan Allah berkata, jangan berzinah. Terang besar Alkitab Keluaran 20 ayat 14. Mari sahabat-sahabat firman, kita buat komitmen pada hari ini untuk rajin mempelajari firman Tuhan, meminta nasihatnya, dan bergantung pada kekuatan juru selamat. Maka dengan pertolongan Allah Roh Kudus dan para malaikat sorgawi, kita semua akan disanggupkan untuk menolak pencobaan dan godaan dengan segala bentuk dan jenisnya, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Allah. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Menderas agar jangan ku sesat, pegang